Dampak pandemi terhadap COVID-19 pada psikologi siswa di dunia pendidikan. Baik, saya Fitrani Abu, NIM 190106-232, kelas F semester 4, mata kuliah Multimedia dan Animasi. Pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan. Kualitas pendidikan menggambarkan kualitas pembelajaran. Peningkatan kualitas pendidik dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pembelajaran. Pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah bagi para tenaga pendidik merupakan perubahan yang harus dilakukan oleh pengajar untuk tetap mengajarkan siswa. Pada bulan Maret 2020, lebih dari 800 juta siswa di dunia melakukan pembelajaran di rumah sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia juga membuat kebijakan terkait belajar di rumah, bahkan membatalkan ujian nasional 2020. Kebijakan belajar di rumah ini dilakukan untuk interaksi fisik sebagai upaya pencegahan mengurangi penularan corona jenis baru atau COVID-19. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran dalam jaringan, sebagai terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan komputer. Pembelajaran daring atau online sebagai strategi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa karena dapat menyimak dengan melalui smartphone, laptop maupun komputer, bukan hanya sekedar menyimak buku. Metode yang digunakan adalah literatur review atau studi pustaka. Literatur review yang dilakukan pengkajian serta menganalisis jurnal, textbook, dan e-book yang relevan dan berfokus pada dampak pandemi COVID-19 terhadap psikologi pada siswa di dunia pendidikan. Ada sumber yang digunakan yaitu diterbitkan pada 3 tahun terakhir. Hasil pembelajaran daring memiliki beberapa dampak terhadap siswa, yaitu pembelajaran daring masih membingungkan siswa menjadi pasif, kurang kreatif dan produktif, menumpuknya informasi atau konsep pada siswa kurang bermanfaat, serta siswa mengalami stres. Hal ini dapat menjadi evaluasi agar pembelajaran daring dapat diupayakan diterima dengan baik oleh siswa tanpa mengurangi esensi pendidikan itu sendiri. Pembelajaran daring masih membingungkan siswa. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembelajaran daring ini adalah implementasi dari pembelajaran. Banyak siswa mengeluh tugas yang banyak tanpa adanya materi yang cukup sehingga mereka agak kewalahan dalam mengikuti proses pembelajaran. Bahkan aplikasi WhatsApp, Learning, dan juga Zoom masih membingungkan bagi mereka. Siswa menjadi pasif, kurang kreatif, dan produktif. Yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran daring adalah model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Pembelajaran daring menggunakan berbagai aplikasi. Guru dan dosen harus memperhatikan bagaimana model pembelajaran dan skenario dari pembelajaran yang akan dilaksanakan, karena pembelajaran tanpa rencana yang matang akan menyulitkan pendidik dan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini menyebabkan siswa menjadi pasif, kurang kreatif, dan produktif dalam mengembangkan potensinya. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pemahaman baru bahwa siswa memerlukan ruang untuk mengembangkan seluruh potensi para siswa, dan mereka diberi kebebasan untuk mengembangkannya sendiri. Siswa mengalami stres. Stres yang dialami siswa akibat wabah COVID-19 ini dipengaruhi oleh munculnya rasa takut akan tertular COVID-19, kekhawatiran saat pergi keluar rumah, kebosanan saat melakukan social distancing, dan kesulitan memahami materi saat pembelajaran daring. Keterbatasan untuk melakukan aktivitas di luar, serta kecemasan tertularnya virus COVID-19 yang ditunjukkan memberikan gambaran bahwa wabah ini menimbulkan stres tersendiri bagi siswa. Strategi untuk institusi pendidikan, sekolah harus menekankan kesehatan mental siswa dengan mendukung dan memberi pedoman organisasi kesehatan yang diperbarui melalui kuliah online. Selain itu, konselor berlisensi harus membantu siswa mengelola stres terkait COVID-19 dengan menyediakan mekanisme dan strategi
penanggulangan dalam sesi kelompok dan individu. Layanan konseling harus tersedia untuk dukung kesehatan mental dan kesejahteraan siswa tepat waktu. Baik, sekian dari presentasi saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.